Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik, ini Leo Morrison 99. So, hari ini gue mau restrung bass gue, guys. Di belakang ini ada dua bass gitu ya. This one is Fender American Deluxe Precision Bass V, ya 5 senar. And then ini heavily modified Squier. Gue lupa Squier Special kalau nggak salah ya. Gue udah modif sedemikian rupa sehingga gue namain Squier Bird gitu ya. Oke, so tapi bukan ini dulu ya gue bahas. Gue mau bahas yang ini gitu ya. Oke, so bass ini di video sebelumnya gue udah cerita gitu ya bahwa bass ini adalah bass gue yang udah sempet gue jual dan akhirnya gue buyback setelah hampir 10 tahun gitu ya. Oke, this one is American Deluxe Fender P-Bass V gitu ya, tahun 2003. Oke, dan ini senarnya udah setahun, guys ya. Senarnya udah setahun dan udah saatnya ganti senar. Mungkin buat temen-temen, gila lama banget setahun gitu ya belum ganti senar. Ya habis gue ngerasa masih cukup nyaman makanya, walaupun akhirnya belakangan ini gue lebih sering bawa dingwall gue karena again ini butuh ganti senar. Oke, so senar yang kepasang di sini adalah ini, terbalik, ini seat foundation gauge-nya 40-120 gitu ya. Dan senar seat itu gue beli di high end ya, jadi kalau teman-teman nyari senar original murah terus pabrikan gitu ya, bukan unpack, cek high end. By the way, ini nggak disponsorin oleh high end, walaupun ini walaupun bass ini akan gua restrung dengan ini juga high end yang bawa, high end jual gitu. Jadi kebetulan dua-duanya produk high end, tapi again gua nggak di-endorse apapun dengan high end. Gue cuma salah satu istilahnya apa ya, customer yang happy gitu ya dengan produk yang mereka bawa gitu ya. Oke, yang mereka distribut. So ini ada Ernie Ball Slinky flat wound, jadi ini round wound tadi ya, yang ini round wound. Oke, gua akan ganti ke flat wound, tapi bahannya ini adalah cobalt. Jadi di sini Ernie Ball ngeklaim bahwa mereka adalah the world's first and only cobalt flat. Jadi satu-satunya dan yang pertama senar flat wound berbahan cobalt gitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang bingung, round wound, flat wound itu apa gitu ya, itu mengacu pada lilitan senarnya, guys gitu ya. Jadi outer wound atau lilitan luarnya. Kalau flat wound itu lilitan luarnya rata flat, sedangkan round wound sesuai namanya round bullet wound itu lilitan gitu. Jadi lilitannya bulat, makanya senar round wound itu terasa di jari, ada teksturnya yang ada kayak gredek-gredek gitu ya, karena memang dia kan round gitu ya. Jadi kayak ring-ring kecil gitu yang melilit ini, kawatnya bulat, kawatnya bulat dililit gitu ya, core dari atau inti dari senarnya dililit, sehingga itu bilangnya round wound. Yang ini adalah flat, jadi lilitannya ini rata nanti gitu ya. Kita akan dengar akan seperti apa, kita akan bandingin soundnya. Tapi pertama yang pasti gue akan kasih denger ke kalian nanti, semoga ada video before afternya gue coba bikin gitu ya, suara seat string dengan umur setahun tuh kayak apa gitu ya. Nanti kita lihat. Ini sound sample seat umur setahun ya, gue ganti 10 April 2022, so ini udah umur setahunnya, setahun lewat gitu ya. Oke, ini full pickup pen-nya gue put di 10 atau middle, jadi dua pickup ini nyala. Oke, bass treble gue fullin, mid juga gue fullin. Oke, so kayak gini. Oke, so buat perbandingan aja, barusan soundnya itu direkam pakai ampli PJB, semua EQ gue flat, dan ini langsung ke mic-nya handphone, so gue nggak pakai sound card apapun gitu ya, langsung aja gitu ya. So nanti kita akan lihat perbandingan setelah diinstal dengan si Ernie Ball Cobalt Flat. Sekarang kita mau install dulu, yuk. Oke, ini kita udah siap install. Sebelum gue buka ini,
senarnya gue kasih lihat dulu gitu ya, seperti apa si ini ball clink ini gitu ya. Kita buka bareng-bareng. Oke. Jadi ini ada B-nya 130, E-nya 100, A-nya 80, 100, A-nya 80, and then D-nya 65 dan G-nya 45. Dan di sini dia kasih installation gitu ya. Cara yang bener gimana? Gitu. Oke lah. Yuk, kita mulai aja. Gua akan fast forward video ini ya. Ya, sudah selesai installnya. Oke, sebelum kita kasih soundnya nih, dia punya apa namanya winding itu tuh ya, benang-benangnya itu winding itu warna ungu guys gitu ya. Jadi cakep sih. Oke. Nah terus ini 3 gue masukin di from the back of the bridge and then B sama E nya itu gue masukin dari string through-nya gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Nggak apa-apa sih. Nggak, tadi ketika gue masang senar, kayaknya ini disediainnya agak apa ya, agak ngepas gitu ya. Jadi panjang senarnya, sorry, jadi kayak length of the G nya itu, panjang senar G nya itu kayak cuman dapat berapa lilit kalau gue lewat string through gitu ya. Jadi akhirnya gue lewat belakang bridge nya aja, from the back of the bridge. So lebih pas aja sih, itu doang sih. Kalau memang soal ditanya bedanya emang apa string through sama ini, gue sambil tuning ya. Bedanya apa emang string through sama misalnya kayak dari belakang bridge biasa? Kalau dari yang gue denger ini nggak signifikan guys. Bedanya gimana nggak signifikan. Tapi kalau lu dari belakang bridge kayak instalasi senar biasa gitu ya, itu memang dia lebih snappy ya, agak lebih attack-nya agak lebih sedikit lebih snappy, kayak lebih apa ya, snappy bahasa. Ya begitulah. Kalau lewat string through body, dia sustain-nya juga sedikit lebih oke gitu ya, secara sustain gitu. Tapi kalau dari belakang itu attack-nya yang lebih up gitu ya, lebih snappy kalau gue bilang. Oke, so masih bass yang sama ya, cuman tadi udah pakai senar apa, slinky flat one dari bahan kobalt ini ya. Udah gue buka senarnya tadi. Oke, terus amplinya masih sama PJB, gue nggak kotak-katik volumenya. Dan ini kita akan kembali mid full, treble bass gue fullin. Ini gue bikin D10 tengah-tengah ya, D10. Jadi kedua pickup ini aktif, and then volume gue fullin ya. Kita semoga kedengeran bedanya, karena again gue nggak pakai sound card guys tuh. Oke, terus oke, so kalau teman-teman dengar bedanya gitu ya, monggo di komen di bawah gitu ya. Kira-kira apakah yang kobalt terdengar lebih enak kah di kuping kalian, atau gimana, atau si ini tadi ya senar lamanya Sid. By the way, senar lama ini gua nggak buang, bakal gua cuci dan bakal gua install ke si fretless gitu. Jadi fretless saat ini pakai half round, dan dia akan gue pakai round one. Oke, supaya goals gue sih pengen dapet nasal tone yang muanya gitu ya, kayak sengau-sengaunya fretless biar lebih dapet gitu sih. So itu aja kalau gue pribadi ya. By the way, gue pribadi tadi kan udah dengar sound sample ya.
Again karena ini flat, flat on. Secara tension ini berasa lebih sedikit lebih keras tensionnya daripada si SIT yang foundation yang ini nah ini ya. Secara tension ini lebih si Slinky Cobalt Flat One ini again ya, rata-rata memang sejatinya flat one memang agak lebih stiff gitu ya, agak lebih tensionnya lebih kaku, lebih berat gitu ya. Dan ini juga kebetulan gauge-nya lebih gede kan ya. Tadi kan yang foundation itu kita pakainya 40, gua pakai 40 sampai 120. Jadi G2B-nya itu 40 120. Yang ini G2B-nya adalah 45 130. Jadi B-nya ini 130. Gitu ya. Ininya 45. Oke. Jadi secara tension berasa lebih firm. Bukan berarti keras, ini tetap empuk menurut gua. Tadi juga gua udah cek kurva neck-nya aman sih. Ya. Oke. Gitu ya. So tetap nyaman menurut gua, nggak yang keras gimana, cuman emang berasa aja gitu ya. Terus dia punya ya again ya, flat one udah pasti halus nih, surface-nya nih khas flat one lah, halus. Bahannya kobalt, nah ini gue yang nggak, aduh kesenggol. Bahannya kobalt ini yang gue nggak belum pernah nyoba guys, jujur. Jadi dalam gue ada satu bass lagi yang Talman yang punya anak gue, itu dia juga pakai Ernie Ball, tapi Ernie Ball-nya itu dia yang stainless biasa, bukan yang kobalt gitu. Nah ini kobalt, gue belum tahu seberapa awet bakalan ya. Biasanya sih flat one itu awet ya guys, tapi gue belum tahu kalau untuk kobalt ini gimana gitu ya. Secara apa umurnya, apakah ini akan cepat mati. Tapi kalau flat one mati pun nggak apa-apa ya, karena emang ini kan P-Bass ini memang gue mau dapetin apa ya, sound. Kita coba sound P-Bass, P-nya doang ya, in depan doang gitu ya. Ya gitulah ya kurang lebih. Oke, so nanti kalau memang ada update apa ya, paling gue update di Instagram kali ya, gue kasih story atau gimana. Tapi yang pasti untuk saat ini seperti itu dulu. Again, overall gue suka intinya dengan Cobalt flat ini, dan ini merupakan hal baru buat gue. So semoga kedepannya cocok gitu ya, kita mungkin bisa pasang di bass yang lain. Oke, itu aja dari gue, Leo Morrison sign out, bye bye.